Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah waspada terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan dan mengajak orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya, agar selalu waspada terhadap adanya nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang adalah roh antikristus itu, supaya kita jangan sampai ikut tersesat di dalamnya. Para pengajar palsu atau nabi palsu itu bahkan secara tersamar memakai ayat-ayat firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Matius 17 ayat 20 ini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tidak mampu karena kurang percaya," agar kita bisa dan dapat hidup yang punya kepercayaan diri yang besar. Para pengajar palsu atau nabi palsu itu selalu menekankan bahwa umat manusia itu sesungguhnya mempunyai kemampuan supranatural yang hampir tidak pernah dimanfaatkan. Bahkan kita sering tidak percaya kalau punya kemampuan tersebut. Oleh sebab itulah, maka para pengajar palsu atau nabi palsu itu selalu menekankan bahwa umat beriman percaya kepada Kristus memerlukan latihan agar lebih percaya diri yang teguh, supaya mampu untuk bisa dan dapat melakukan mukjizat atau hal-hal yang supranatural sifatnya, atau berupa tanda-tanda ajaib, yaitu dengan menanamkan kepercayaan, "Aku pasti bisa, aku pasti dapat." Sesungguhnya hal itu merupakan ajaran sesat, sebab aliran ini sengaja menjauhkan diri kita dari Tuhan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Dengan percaya diri, "Aku pasti bisa, aku pasti dapat melakukan hal ini, hal itu," menjadikan kita secara tidak sadar lalu merasa tidak memerlukan lagi pertolongan dari Tuhan Sang Pemilik atas hidup kita dan mati kita juga. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita selalu waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu, terlebih di lingkungan umat Tuhan yang mengaku percaya akan bisa disesatkan iman percayanya itu, agar kita mau untuk meninggalkan iman percaya kita itu sendiri, menjauhkan diri dari berkeyakinan kepada Kristus. Oleh karena itu, maka pada saat ini kita telah diingatkan sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang yang sudah memiliki keyakinan iman percaya kepada Kristus, yang selalu harus memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, dan yang selalu mau menguji setiap ajaran yang mengarahkan kepada hal yang menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah Bapa saja, untuk senantiasa mengarah demi untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, ataukah buah-buah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, yaitu yang justru akan meninggalkan Tuhan? Oleh sebab itu pula, ingatlah apa yang telah dituliskan pada 1 Yohanes 4 ayat 1 ini.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih serta rasa syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas renungan firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mau waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang senantiasa menyelinap di antara kami orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mohon juga pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami agar benar-benar senantiasa menguji setiap ajaran, setiap pengajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu dalam hidup kami. Kiranya melalui kesempatan ini juga kami bermohon segala bentuk gangguan kesehatan yang juga mengganggu diri kami, bahkan juga terutama kerohanian kami dalam hubungan pribadi maupun sebagai keluarga, terhadap Dikau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk benar-benar apabila kami berkomunikasi secara pribadi maupun sebagai suatu persekutuan gereja-Mu di mana kami berada, kiranya senantiasa mengutamakan semuanya itu adalah benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kami jangan sampai mengambil alih kemuliaan-Mu dalam diri kami, sehingga kami bisa dijauhkan dari kelakuan maupun sifat orang-orang yang memang mau mengajarkan yang baik tentang Tuhan, tetapi demi kemuliaan diri kami sendiri, alias sebagai nabi-nabi palsu maupun juga pengajar-pengajar yang palsu. Inilah harapan kami, yang kiranya secara fisik maupun mental kerohanian kami senantiasa boleh dipulihkan, disembuhkan oleh mujizat yang tetap berlaku dalam hidup kami ketika kami sungguh yakin dan percaya hanya kepada-Mu saja. Terimalah, sempurnakan dan kabulkan harapan dalam doa kami ini, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.